Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat amat istimewa. Beliau adalah dai yang kalibernya sudah nasional dan selalu membersamai anak-anak muda untuk terus maju dan berkembang dalam dunia dakwah. Apalagi kalau bukan Dr. Kiai Haji At-Tabi Lutfi MA. Masya Allah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, Dokter. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di podcast kita nih, sering sharing Ustaz. Sering sharing ya? Sharingnya yang ringan-ringan, biar nggak ada yang keberatan. Wah, luar biasa ini. Insya Allah. Fenomena di masyarakat yang terjadi Ustaz, bahwa sekarang ini cenderung fokus terhadap gadget ataupun medsos ataupun gawai lah. Ya. Dan ini kan menjadikan kadang-kadang kalau mereka menggunakan dengan bijak, oke, akan berpengaruh juga terhadap perilaku mereka yang bijak dan sebaliknya, Ustaz. Ini bagaimana kita mensikapi hal-hal yang demikian, Ustaz? Fadhol, Ustaz. Ya, baik, Dr. Istajib. Ya, terima kasih. Ini sering sharing yang ringan-ringan, karena yang berat-berat saya nggak mampu juga. Ya, jadi teknologi itu kan memiliki dua. Yang pertama, teknologi untuk kebaikan, namun juga bisa teknologi itu menjadikan seseorang tidak tambah baik. Atas dua kemungkinan yang terjadi, maka agama menuntun etika atau adab-adab bermedia sosial. Sebetulnya kalau kita rujuk surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 itu kan tuntunan yang sangat komprehensif dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bina'bain fatabayyanu. Kata naba itu artinya adalah informasi. Dahulu informasinya adalah dari orang ke orang. Sekarang informasinya kan dari satu gawai ke gawai yang lain. Dari satu program ke program yang lain. Jadi karenanya Al-Quran menyebut kata naba. Sebetulnya makna naba itu kan berita yang besar. Berita yang berpengaruh. Informasi yang memberikan dampak yang besar. Kalau sekedar berita kecil namanya khobar itu ya. Makanya ada surat An-Naba ya. Betul. Itu beritanya berita besar. Ya, maka ketika yang masuk ke gawai kita, ke gadget kita adalah berita-berita besar, apa kata Allah? Fatabayyan. Ya, cek and recheck, memastikan pertama kebenarannya, memastikan kedua adalah kemanfaatannya, memastikan yang ketiga adalah arah dari informasi itu. Ya, karenanya ketika Allah menyebut fatabayyanu bukan dalam arti hanya sumber informasi, tapi sekarang karena kadang kita tidak tahu sumber informasi kan tiba-tiba masuk ke gawai kita. Waktunya juga kapan saja gitu ya. Bahkan sedang kita tidak konsentrasi saja masuk dia gitu ya. Maka yang perlu dicek pertama tentu sumber berdasarkan ayat tadi in ja'akum fasikun berarti sumbernya. Tapi ada yang kedua adalah kebenarannya, ya, apakah ini benar, apakah ini gosip, apakah ini hoax gitu. Yang ketiga paling penting karena sekarang eranya digital, yaitu memastikan kemanfaatannya. Karena kalau media sosial ini isinya adalah kebermanfaatan, kebaikan, itu kan berarti nambah kita baik. Tapi kalau isinya adalah kemadorotan, kerusakan, atau yang kontra dengan kebaikan, kan bertambah, masyarakat juga malah teredukasi dengan yang tidak baik. Nah itulah intinya bagaimana kita bermedia sosial sesuai dengan tuntunan Allah di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Baik, kemudian kalau kita lihat ini banyak juga fenomena yang saat ini menjadikan gadgetnya itu sebagai guru, bahkan cara pandang beragama. Dari Syekh Youtubiah ataupun Syekh Googliah gitu kan, dan itu jamaahnya sangat banyak luar biasa gitu. Bahkan ada yang sekarang ini ya Ustadz instan ya gara-gara YouTube dan lain sebagainya. Itu kan bahkan ilmu apapun bisa kita searching lah di Google. Ini bagaimana cara kita menanggapi pula agar kita lebih siap. Jadi seolah-olah itu sanad keilmuan yang dulu diajarkan oleh Rasulullah itu sekarang ini tidak berlaku gitu kan. Gimana Ustaz? Iya, kalau sekarang itu kan mau tidak mau dalam tanda kutip. Kalau era teknologi itu mau tidak mau. Tidak bisa orang menafikan, tidak bisa orang menolak. Berarti kan prinsipnya adalah menerima dengan syarat. Menggunakan dengan syarat
memanfaatkan dengan syarat. Nah, itu prinsip. Karena kalau tidak begitu, kita tidak akan maju juga. Kita tidak akan bertambah ilmu pengetahuan kita. Kita mungkin tidak juga bertambah akses ataupun hubungan dengan sesama kita. Tapi kita katakan, ini adalah media sosial atau teknologi. Teknologi itu adalah bukan tentang teknologinya, tapi tentang bagaimana mengisi, memanfaatkannya. Ada sebuah catatan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang orang paling baik itu kan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kata man dalam ilmu bahasa Arab itu menunjukkan orang, bukan ma. Kalau ma itu berarti sarana prasarana, berarti benda gitu ya. Kenapa dipentingkan man? Karena setiap ilmu yang didapatkan oleh siapapun itu harus dikenal pasti dahulu mannya, siapanya. Ketika siapanya sudah jelas, barulah sarana prasarana yang dibahas. Ya. Maka buku-buku para ulama dahulu kan jelas, ulamanya jelas, kiainya jelas. Sekarang ilmu mereka kita aduk ke media, itu yang baik. Berarti kan jelas gitu ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang mannya belum jelas. Maka nanti sarana prasarana juga tidak jelas, isi juga tidak jelas. Jadi kalau sudah tidak jelas dari ketiga-tiga aspek itu, ya khawatir. Sampai dikatakan bahwa orang yang belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Ya, na'udzubillah kan gitu. Ini bicara tentang man tadi. Khairukum man. Apalagi konteksnya kan hadis ini dari Ibnu Mas'ud, konteksnya belajar Quran. Nggak bisa kita belajar Quran itu online. Bagaimana makharij, bagaimana sifatnya, ya kan nggak bisa. Ya. Makanya di situ ada sisi man, itu penting. Yang kedua, bahwa bertemu dengan guru itu bukan hanya transfer ilmu, tapi ada keberkahan, gitu ya, ada doa, ada apa ya, pahala. Orang bertemu, bersilaturahim, bersalam-salaman, ya apa, bertatap muka itu beda dengan yang tanpa itu semua. Karenanya persoalan digital atau teknologi itu biasanya digunakan ketika tidak memungkinkan secara langsung. Bahasa sekarang ya apa ya, ketemu langsung gitu ya. Daring dan luring. Ya, daring dan luring. Gitu. Jadi pilihannya kalau ada daring dan luring, maka pilihan yang utama dalam konteks ilmu, apalagi Al-Quran, adalah yang luring. Luring. Kalau tidak memungkinkan, ada persoalan kemarin ya, kesehatan, ada faktor keamanan, ada faktor kesulitan gitu ya, akses dan sebagainya, maka pilihannya adalah daring memang. Nah, itulah jadi man itu menjadi penting di situ, isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar menggunakan, meskipun nanti apa namanya medsosmu jadi candumu, tapi candu yang benar-benar kebaikan. Baik, Dr. Istajib ya, terima kasih para pemirsa sering sharing ya, yang dimuliakan oleh Allah, khususnya generasi milenial. Kita semua juga pernah muda ya. Saya juga dahulu muda. Artinya kita berada di era teknologi. Tidak mungkin kita tidak berinteraksi. Tugas kita semua adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kebaikan kita. Karena tidak mungkin kita hidup di era teknologi tapi tidak berteknologi. Sama dengan orang hidup di era media tapi tidak bermedia. Nah, karena media adalah berkemungkinan menambah kebaikan kita atau mempengaruhi keburukan kita, maka kita pastikan terlebih dahulu adalah sumber dari medianya, kemudian konten atau isi dari yang ditawarkan oleh media, kemudian juga kemanfaatan atau kemadharatannya. Bahasa Al-Qur'annya kan kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Kita perbandingkan sisi kemanfaatannya apa, kemudian sisi kemadharatan. Kalau kemadharatannya lebih besar, maka jelas sekali sadduz dzara'i, yaitu betul-betul menutup pintu-pintu kemadharatan, keburukan, karena di situ lebih dipertimbangkan lagi. Dan yang utamanya untuk para generasi milenial, jadikanlah teknologi ini sebagai sarana ya,
bukan sebagai tujuan. Sarana itu adalah akan dihitung dalam kaidahnya adalah al-wasail laha hukmul maqasid. Jadi sarana prasarana itu nanti status hukumnya sama dengan tujuan. Nah, kalau tujuannya menuntut ilmu, menambah wawasan, maka sarana itu dihitung. Kalau jadi sunnah, maka jadi sunnah. Kalau wajib, maka jadi wajib. Insya Allah kita sangat yakin bahwa teman-teman generasi muda itu mampu berinteraksi dengan media sosial, teknologi dengan sebaik-baiknya. Bahasa sekarangnya bijak, arif, bijak, dan tetap lebih mendahulukan, mengutamakan sisi-sisi yang positif ya, dan meninggalkan hal-hal yang memang tidak bermanfaat, sia-sia gitu ya, kemudian negatif, apalagi sampai mempengaruhi kehidupan kita, gaya hidup dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya, Dr. Istajib. Terima kasih. Baik, wah sangat luar biasa. Ini sangat membuka wawasan kita bahwa mungkin dapat kita simpulkan Ustaz ya, bahwa jangan sampai kemajuan teknologi itu kemudian menghilangkan atau menggerus budi pekerti dan membuat kita kehilangan ilahi. Dan tentu dengan kemajuan dan juga kemudahan yang ada ini, jangan sampai kemudian malah justru menyulitkan kita untuk menemui Tuhan. Nah, ini kan jangan sampai kemudian kita menjadi lalai terhadap kemajuan teknologi ini. Sangat luar biasa Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Tetap pantengin terus program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.